Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot biasa di Pilih Kartumu. Teman-teman, hari ini aku mau bacain hmm, tentang dia. Tapi aku agak-agak lagi nyari judul nih gitu. Teman-teman kalau memang punya judul, ayo dong bantuin aku. Kira-kira ngasih enaknya judul apa ya? Cuma aku kayaknya ada sih yang mau aku bacain, yang mungkin aku akan bacain kapan dia melamarku atau menikahiku. Aku akan bacain hal itu aja dulu ya. Ini pilih kartunya kapan dia menikahiku atau melamarku, oke? Okay? Tapi teman-teman sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya ya. Teng 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 teng. Nah, aku akan kocok kartu aku. Sebentar, aku ambil kartunya. Nah, oke, aku sudah siap dengan kartuku. Aku kocok ya teman-teman ya. Ya, sorry. Ada yang jatuh. Nah, oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan pilih 4 kartu dan dengan tema sekali lagi kapan dia menikahiku atau melamarku. Oke, aku akan pilih di kartu aku nomor 1. Nomor 2. Teman-teman boleh bayangkan pasangannya teman-teman ya. Jadi sambil boleh dibayangkan, atau misalnya teman-teman bayangkan siapa misalnya pacarnya kakaknya temennya, misalnya pacarnya kakaknya gitu, misalnya pacar saudaranya atau temennya apa atau omnya. Nah, boleh deh pokoknya siapa aja terserah teman-teman, dan kalau memang teman-teman tahu wajahnya ya bayangkan mereka ya gitu. Oke, sebentar aku rapiin dulu ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Silakan 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah. Aku akan mulai bacain dari nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Tungguin. Ini dia nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan dia melamarmu? Wow. Kayaknya secepatnya ya. Kayaknya omongan itu sudah dibicarakan dari kartu aku. Karena di kartu aku ada kartu keseriusan. Ada kartu keseriusan, cinta yang harmonis, dan pertobatan. Mungkin artinya pertobatan itu adalah lebih kecenderungan ke arah sudah siap, dan istilah kasarnya sudah apa ya, pengen membina rumah tangga langsung gitu loh. Jadi istilah kasarnya dia ataupun kamu sudah siap dan sudah pengen membina rumah tangga. Makanya ada unsur pertobatan. Itu bukan dalam arti pertobatan itu adalah ada sesuatu hal yang tidak baik yang kalian lakukan, bukan. Pokoknya segala bentuk hal itu urusan kalian ya. Cuma maksudnya pertobatan ini adalah mau sampai kapan hubungan ini, apa cuma pacaran doang gitu, kapan ke arah nikahnya gitu. Sebenarnya sih rencana nikah kalau aku lihat sih sebenarnya memang setelah pandemi ini ya teman-teman ya. Cuma kan masalahnya adalah mungkin nggak tahu kapan pandemi ini selesai. Makanya aku lihat dari kartu aku kayaknya sih untuk prosesnya dulu itu memang ke arah akad nikah dulu sih kalau aku lihat dari kartu aku. Dan memang sih alhamdulillah dari dianya juga memang sudah mantap ya, dan sudah yakin gitu. Bahkan sambil berjalannya waktu di kartu aku juga kelihatan di sini ada indikasi ke arah apa ya namanya ya, ada ke arah cinta harmonis juga ya, memang ada menunjukkan sesuatu hal yang baik juga gitu. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga memang di sini juga ada unsur pertobatan itu yang membuat jadi kalian itu seperti kayak udahlah kita mau cari apa lagi gitu, kalau perlu ya kita udah sambil jalanin aja dan sambil niatin aja ke arah serius.
Dan ya alhamdulillah sih, memang mungkin komitmen itu sudah kalian rencanakan juga, ditambah juga mungkin dari keluarga juga tidak ada masalah, sehingga membuat kalian perjalanannya cukup enak. Dalam arti adalah proses persiapannya, mungkin pendaftarannya gitu. Nah setahu aku sih pendaftaran di KUA kan sekarang ada apa gitu ya, maksudnya nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan eh, apa namanya, kita daftar udah tinggal daftar, tinggal ngasih tanggalnya. Sekarang katanya ada syarat apa lagi gitu loh, saya lupa deh gitu kan. Nah makanya di sinilah yang teman-teman harus benar-benar mantapkan lagi hatinya, dan benar-benar harus diniatkan lagi. Karena insya Allah kalau yang pilih kartu nomor 1 memang ada gambaran dia pengen serius sama kamu. Dan kira-kira kapan sih waktunya? Mungkin kalau tidak ada halangan di tahun ini ada indikasi ke arah dilamar gitu, dan mungkin gambarannya tahun depannya baru ke arah pernikahan. Cuma ya memang yang aku lihat juga dari kartu aku ini, apa ya namanya ya, nggak terlalu banyak halangannya sih. Paling halangannya cuma berbicara di waktu atau menentukan waktunya aja gitu. Tapi kalau untuk halangan banget, insya Allah sih di kartu aku nggak ada ya untuk halangan banget, amin. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 1. Maaf ya teman-teman, agak pilek soalnya tadi bersin, jadi apa ya, agak gatel apa hidungnya. Nah tapi aku nggak apa-apa, aku sehat. Cuma tadi pas bersin kan, kalau bersin kan kadang kita ini ya, kayak kayak keluar itunya ya gitu, padahal sih bukan karena apa-apa, alhamdulillah. Nah yang kalau pilih nomor 2, alhamdulillah banget, dari awal dia sudah niat serius sama kamu. Bahkan dari gambar kartu aku juga ada kelihatan di sini ya, udah lamaran ya, malah ibarat kata udah menyatakan keseriusan, tinggal apa namanya, tinggal persiapan pernikahannya aja sih kalau aku lihat. Ya ini sih kalau bisa dibilang pernikahannya cukup mewah nggak juga ya, tapi setidaknya di sini memang ada beberapa orang juga yang diundang sih. Kalau aku lihat dari kartu aku ada kartu ketulusan, kebahagiaan, berbagi kesenangan, berarti memang ada sesuatu hal yang apa ya, ya alhamdulillah dilakuin gitu. Dan alhamdulillah juga sudah mulai proses untuk ke arah seriusnya gitu. Dibilang ada hambatan, pasti semua ada hambatan ya gitu kan. Cuma yang kalau aku lihat di kartu nomor 2 ini, kalau untuk hambatannya itu paling lebih ke sifat aja ya, sifat kalian satu sama lain. Kayak misalnya contohnya, kalau aku lihat dari kartu aku ini, tiba-tiba apa namanya, sama sang calon mempelai perempuan lagi sensitif, bawaannya tuh marah-marah, mungkin karena dia stres dan panik juga ya, nanti nikahnya gimana ya. Terus udah gitu semoga tamu-tamunya juga aman, misalnya seperti itu. Nah atau nanti ribut lagi, ada aja masalah kecil jadi besar, padahal sih bukan sesuatu hal yang gimana-gimana ya, tapi ya memang karena sesuatu hal besar inilah makanya jadi kayak aduh ini gimana ya gitu aku lihatnya. Tapi insya Allah selebihnya insya Allah jadi ya aku sih nggak takabur ya, tapi insya Allah ada gambarannya jadi. Karena dari gambaran kartu aku ada indikasi ke arah di sini keseriusan bercinta, dan ada tulisannya permulaan persahabatan. Terus ada tulisannya juga perasaan yang bersih. Itu yang aku lihat dari kartu aku. Cuma memang apa ya, jangan terlalu ini sih, jangan terlalu emosian gitu kan. Kalau misal ada sesuatu hal yang bikin kamu jadi stres untuk arah pernikahan, karena memang aku lihat dari 3 kartu ini kadang ada indikasi kestresan gitu. Padahal sebenarnya sih tidak terlalu masalah runyam gitu loh. Mungkin karena ada rasa takut dari diri kita, ada rasa panik dari diri kita, jadi kayak membuat apa ya, membuat sesuatu hal gitu. Apakah nanti nikah itu serem ya, terus nanti Pak ketua Pak KUA-nya gimana ya, ACC nggak ya gitu. Wah itu pokoknya pasti jadi pikiran kan gitu. Nah nanti yang calon mempelai cowok ngomong gini, udah siang nggak usah dipikirin, kalau lo dipikirin nanti yang ada lo sakit gitu kan. Terus nanti kamu jawab yang nggak mau lah dipikirin, orang namanya cewek ya emang kayak gini lah gitu. Wah udah, jadi ada ribut gitu, yang pada akhirnya apa namanya, udahlah jangan ribut-ribut, nggak enak, malu juga gitu. Cuma ya bismillahirrahmanirrahim sih aku lihat bisa jadi nikah ya, karena memang ada gambar ketulusan, kebahagiaan, berbagi kesenangan. Ya ini kalian sedang menyiapkan proses ini. Mungkin prosesi lamaran sudah, mungkin bukan lamaran ya, kayak misal perkenalan keluarga gitu. Udah gitu sampai juga di malam apa istilah kasarnya, di mana ya dia menjawab iya ya, pada akhirnya
perjalanan itu dimulai lagi gitu loh, dari dia jawab iya gitu, maksudnya dari kamu jawab iya. Jadi ya apa ya, namanya banyak hal yang insya Allah ke arah pernikahan, tapi memang apa namanya, kalian harus sabar dan harus tenang, karena ya ujian orang menikah salah satunya itu adalah keributan gitu loh. Dan aku juga lihat juga itu kasarnya ricis, gara-gara saya lagi makan ricis apa namanya, jadi istilah kasarnya kayak kita nih contohnya misalnya pas lagi mempersiapkan itu, tiba-tiba pasangan kita bilang ih itu nggak cocok nih ya gitu kan ya, jangan langsung marah gitu, tapi bilang oh iya ya nggak cocok, ini enaknya kalau kalau cocok pakai yang kayak gimana ya gitu. Jadi ya sambil dibalikin yang kenapa sih bilang nggak cocok, udah mepet juga waktu ya, jangan kayak gitu juga, cuma ya tinggal dijawab iya ya kurang cocok, kalau misalnya ini nggak cocok, kita masih keburu nggak ya waktunya, tapi kalau nggak keburu ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, toh misalnya punten ya, toh ini juga buat penerima tamu doang gitu. Jadi ya apa ya, ada jawaban yang mungkin enak juga, yang biar pada akhirnya dia juga yang tidak marah-marah dan kamunya juga tidak sensitif gitu. Dan satu lagi juga sih, kalau aku lihat dari kartu aku di sini sih kecenderungan insya Allah jadi ya, tapi cuma gambarannya kayaknya sih tahun depan sih, kayaknya tahun depan. Dan ibarat kata juga udah keluar juga suratnya dari apa ya, dari KUA ya, jadi ya mempermudah ke depannya, aku lihatnya gitu. Nomor 2. Nah yang nomor 3 ya teman-teman ya, nomor 3, aduh, nomor 3, apakah dia menikahiku? Aku sih baca masih masih kecil kemungkinan dia menikahimu. Gambarnya jelek sekali kalau aku lihat dari kartu aku, nomor 3. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng. Nah nomor 3 yang aku lihat dari kartu aku yang pertama adalah sebuah kebohongan. Akan ada sebuah rahasia yang terbongkar yang akan kamu ketahui tentang dia. Rahasia terbongkar itu bukan harus tentang dirimu atau misalnya keluarga, tapi bisa aja tentang dirinya ataupun yang lain gitu loh. Jadi kalau aku lihat sih di sini lebih kecenderungan ke arah akan ada rahasia yang terbongkar yang akan teman-teman tahu. Dan setiap mau dibahas tentang sebuah pernikahan, pasti dia agak menghindar karena di kartu aku seperti perputaran roda. Bahkan suka marah-marah sampai bilang udahlah, kalau memang kamu mau nuntut yang kawin mulu, udahlah kita putus aja deh, kamu cari aja yang kawin. Nah padahal itu mancing-mancing, karena si orang ini atau si cowok ini kadang sedikit merasa nggak mungkin lah cewek gue mau mutusin gue, orang dia cinta banget kan sama gue. Nah itu dia, makanya ibarat kata tuh kayak kartu asnya kamu sudah dipegang, sehingga membuat dia jadi bukan semena-mena dalam arti apa ya, jadi sedikit agak semena-mena yang pada akhirnya membuat kalian jadi agak-agak suka ribut juga gitu aku lihatnya. Dan aku juga lihat untuk pernikahan memang masih kecil banget kemungkinan dia untuk menikahi kamu. Nah seandainya teman-teman dihadapkan situasi kondisi seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Ini aku ada tambahan 2 kartu. Oke, yang pertama itu pasrah dan berdoa. Yang kedua itu ada kartu ketegasan. Artinya adalah gini, tidak ada salahnya teman-teman kalau emang mau menunggu dia nggak apa-apa, tapi teman-teman juga harus punya batas waktu. Sampai kapan juga harus menunggu. Kalau misalnya menunggunya juga cuma menunggunya sampai 2 tahun lagi ya pikir lagi gitu. Tapi kalau menunggunya sampai misalnya tahun depan setelah puasa atau setelah lebaran, tapi misalnya dia tidak ada progres, baru teman-teman ambil langkahnya apa gitu kan, ajak dia bicara, ajak dia rundingan, kenapa kok nikahnya lama, emang ada masalah apa gitu. Nah itu aku nangkapnya seperti itu. Cuma memang dari sosok dia ini ya agak-agak banyak bohong ya gitu kan. Yang aku takutkan adalah dia ada membuka hati dengan orang lain di luar yang kemarin mungkin istilah kasarnya kalian pernah tuduhkan gitu loh. Jadi kalau aku tangkap dari kartu aku seperti itu. Jadi belum tentu misalnya dia dekat dengan siapa, itu yang kalian tuduhkan itu adalah itu yang benar gitu, belum tentu gitu kan. Tapi memang ada indikasi juga dianya memang kayak mencoba ada dekat dengan orang lain gitu. Tapi ya ini sih gambarannya ada rahasia yang terbongkar, inilah yang akan benar-benar Mbak tahu di kartu aku. Itu dia nomor 3 ya. Nah yang keempat nih kalau aku lihat dari kartu aku, yang keempat posesif, pernikahan, dan konflik. Kalau aku lihat dari kartu aku sebenarnya sih ke arah pernikahan tuh nggak ada masalah ya.
bahkan istilah kasarnya bisa langsung nikah, nggak perlu yang banyak koar-koar gitu kan. Cuma masalahnya satu, kehidupan setelah menikah inilah yang mereka agak-agak sering penuh konflik. Kehidupan inilah yang kayak dia, mereka tuh kayak ngerasa kok jadi semakin panas, kok semakin gak cocok gitu kan. Apa memang suasananya, apa lingkungannya, atau memang daerahnya dia. Kalau aku lihat dari kartu aku sih, semuanya itu memang yang pertama itu adalah lebih ke karakternya dia. Terus yang kedua mungkin ada sedikit lah dari sifat-sifatnya dia ya gitu, yang mungkin pada akhirnya setelah menikah inilah baru kelihatan semuanya gitu. Cuma memang sebenarnya basically ya dia baik ya, dia setia, dan dia ibarat kata apa ya namanya, menghargai kamu. Cuma kadang emosinya dia itu yang tidak terkontrol, yang kadang membuat kalian itu jadi kayak ribut cuma masalah kecil doang gitu loh. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga di sini ada indikasi ke arah apa ya, konflik berkepanjangan. Artinya adalah nanti oke, baikan, tapi nanti kumat lagi, baikan kumat lagi, kayak gitu aja apa namanya, guys, yang aku lihat. Jadi kayak ada indikasi apa ya, udahlah nyantai aja, tapi nggak bisa nyantai, nggak, tetap aja terlintas dan tetap aja ibarat kata kepikiran gitu kan. Cuma kalau aku boleh saran, ke rumah teman lah gitu, misalnya ke rumah teman atau ke rumah saudara atau kerabat gitu kan. Saat gak usah bercerita, tapi kamu minimal butuh ketenangan jiwa gitu loh. Kalau memang adanya kamu harus bercerita, coba dipilih-pilih, karena kan kita tidak tahu nantinya hati seseorang seperti apa ya. Bisa aja dia lagi gak enak badan atau capek juga tapi nggak dilihat kan gitu. Jadi ya istilah teman-teman juga harus pinter-pinter ya kalau misalnya uh, bercerita tentang kehidupan teman-teman pada orang lain. Dan aku sih lihatnya juga emosinya ini juga sebenarnya bisa terkontrol ya, cuma ya gitu, dia lagi terlalu egois sehingga membuat dia kayak ngerasa sesuatu halnya itu paling benar. Nah, seandainya teman-teman dihadapkan dengan situasi kondisi seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Kalau aku lihat sih santai aja, konsentrasi dengan uang, dan biarkan dia jujur dengan dirinya dia sendiri. Artinya adalah biarkan dia jujur dengan dirinya dia sendiri saat dia menikahi kamu, saat dia mencoba untuk serius sama kamu. Apa sih yang dia mau? Soalnya ibarat kata gini loh, sekarang aja kadang saya nanya untuk masalah pernikahan mau dibawa kemana, dan nanti setelah menikah mau seperti apa, dia kadang nggak jawab, kadang jawabnya baru nanti gitu loh. Jadi ya istilah kasarnya, aku nangkepnya itulah yang akan tambah lagi jadi konflik gitu, tambah lagi jadi konflik. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu bermasalah besar banget ya. Dan kadang bagusnya dia juga masih ada rasa sisi jujurnya, cuma yang jujurnya itu kebanyakan lupanya gitu loh, makanya itu yang jadinya konflik gitu. Tapi basically gak ada masalah sih. Dan ya aku lihat sih insya Allah amit-amit ya udah nikah, nggak ada indikasi ke arah perpisahan. Cuma memang agak-agak suka ribut dan agak-agak apa ya namanya, mager mbak gitu kan. Kadang misalnya pengen sesuatu gitu kan, udah dua-duanya mager, nanti yang ada ribut-ributan, lu sih nggak mau jalan, lu sih nggak mau jalan, tambah lagi masalah. Jadi sebenarnya hal-hal sepele aja itu yang aku lihat, yang pada akhirnya jadi suka ribut gitu dia teman-teman. Itu yang aku udah liatin nomor 4. Nah, 1, 2, 3, 4 sudah aku jelaskan. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, dan jangan lupa apa namanya, ketemu di vlog-vlog berikutnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.